Cuy, haha. Setiap kota di dunia memiliki cerita. Cerita tentang bagaimana sebuah tempat kecil bisa tumbuh menjadi pusat kehidupan manusia. Ada kota yang lahir dari pelabuhan sederhana, ada yang muncul dari peperangan, ada pula yang berawal dari legenda dan mitos. Nama-nama kota yang kita kenal hari ini bukan sekedar sebutan cuy. Di baliknya tersimpan jejak sejarah, pergantian kekuasaan, perubahan budaya, dan perjuangan manusia melawan waktu. Sebagian kota pernah dihancurkan, ditinggalkan, bahkan hampir hilang dari peta, ya sebelum akhirnya bangkit kembali dengan wajah baru. Dalam video kali ini, gua akan membahas asal-usul kota-kota di dunia, dari masa ketika kota itu belum memiliki nama hingga menjadi tempat yang kita kenal sekarang. Mari kita bahas asal-usul sebuah kota. Pertama, membahas asal-usul kota Athena nih. Athena dikenal sebagai salah satu kota tertua di dunia dan dianggap sebagai cikal bakal peradaban barat cuy. Kota ini sudah dihuni sejak lebih dari 3000 tahun sebelum Masehi. Nama Athena berasal dari Dewi Athena, yaitu Dewi kebijaksanaan dalam mitologi Yunani cuy. Menurut legenda, Dewi Athena memenangkan perebutan wilayah ini setelah menghadiahkan pohon zaitun, simbol kehidupan dan kemakmuran nih. Pada masa Yunani kuno, Athena berkembang pesat sebagai pusat filsafat, seni, dan politik. Di kota inilah konsep demokrasi pertama kali diterapkan, di mana warga bebas berpendapat dan ikut menentukan kebijakan negara. Tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles lahir dari lingkungan intelektual Athena cuy. Bangunan ikonik seperti Akropolis dan Parthenon dibangun sebagai simbol kejayaan kota. Meski sempat ditaklukkan Romawi, Bizantium, hingga Ottoman, Athena tetap bertahan sebagai pusat budaya Yunani. Dan pada abad ke-19, Athena kembali ditetapkan sebagai ibu kota Yunani modern. Hingga kini Athena bukan hanya kota wisata, tetapi juga simbol lahirnya pemikiran yang membentuk dunia modern cuy. Nomor 2, membahas asal-usul kota Kairo nih. Kairo sering disebut sebagai gerbang peradaban Mesir. Meskipun kota ini lebih muda dibanding piramida Giza cuy. Secara resmi Kairo didirikan pada tahun 969 Masehi oleh dinasti Fatimiyah cuy. Dan awalnya bernama Al-Qahiroh, yang berarti yang berjaya nih. Namun jauh sebelum itu wilayah sekitar Kairo sudah menjadi pusat kehidupan sejak zaman Mesir kuno. Letaknya di sepanjang sungai Nil membuat kawasan ini sangat subur dan strategis. Setelah penaklukan Islam, Kairo berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan agama. Pada abad pertengahan, Kairo dikenal sebagai salah satu kota terbesar di dunia Islam cuy. Universitas Al-Azhar didirikan di sini dan menjadi pusat pembelajaran Islam. Hingga sekarang, kota ini juga menjadi saksi pergantian kekuasaan dari Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, hingga Ottoman. Kini Kairo adalah kota metropolitan yang berdampingan dengan peninggalan kuno seperti piramida. Perpaduan masa lalu dan masa kini menjadikan Kairo salah satu kota paling bersejarah di dunia. Dayah. Lanjut nomor 3, membahas asal-usul kota Baghdad nih. Baghdad pernah dikenal sebagai pusat peradaban dunia. Kota ini didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Mansur dari dinasti Abbasiyah cuy. Baghdad dibangun dengan desain melingkar yang unik dan dijuluki kota bundar. Letaknya yang strategis di antara sungai Tigris dan Efrat membuat Baghdad cepat berkembang. Pada masa kejayaannya, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, sains, filsafat, dan sastra. Disinilah berdiri Baitul Hikmah, tempat para ilmuwan menerjemahkan dan mengembangkan ilmu dari Yunani, Persia, dan India cuy. Saat Eropa masih berada dalam masa kegelapan, Baghdad justru menjadi kota paling maju di dunia. Namun kejayaan itu runtuh pada tahun 1258, ya ketika pasukan Mongol menyerbu dan menghancurkan kota. Meski berkali-kali hancur akibat perang dan konflik, Baghdad tetap bertahan hingga kini sebagai ibu kota Irak. Sejarahnya menjadi pengingat bahwa sebuah kota bisa mencapai puncak peradaban lalu runtuh namun tidak pernah benar-benar hilang.
Nomor 4, membahas asal-usul kota Beijing nih. Beijing adalah salah satu kota tertua di Asia yang telah menjadi pusat kekuasaan selama lebih dari 800 tahun. Kota ini awalnya dikenal dengan berbagai nama, ya seperti Ji, Yanjing, dan Dadu, tergantung dinasti yang berkuasa cuy. Pada masa dinasti Yuan, Beijing dijadikan ibu kota kekaisaran. Perannya semakin kuat saat dinasti Ming dan Qing menjadikan kota ini sebagai pusat pemerintahan di Tiongkok. Disinilah dibangun kota terlarang Gugong, kompleks istana kekaisaran terbesar di dunia cuy. Nama Beijing sendiri berarti ibu kota utara. Kota ini dirancang dengan tata ruang yang sangat teratur, mencerminkan filosofi kekaisaran Tiongkok. Meski sempat mengalami kehancuran akibat perang dan revolusi, Beijing selalu dibangun kembali cuy. Kini Beijing adalah pusat politik dan budaya Tiongkok modern. Kota ini menjadi contoh bagaimana sejarah ribuan tahun bisa hidup berdampingan dengan teknologi dan modernisasi. Yang nomor 5, yang terakhir nih, anjirlah, membahas asal-usul kota Cordoba cuy. Cordoba pernah menjadi kota paling maju di Eropa pada abad pertengahan nih. Kota ini terletak di wilayah Andalusia Spanyol dan sudah ada sejak masa Romawi dengan nama Cordoba. Namun kejayaan sesungguhnya dimulai ketika Cordoba menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah di Andalusia pada abad ke-10 cuy. Pada masa itu Cordoba memiliki jalan berlampu, sistem air bersih, rumah sakit, dan perpustakaan besar ketika sebagian besar Eropa masih tertinggal nih. Kota ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, dan seni. Ilmuwan terkenal seperti Ibnu Rushd atau Averroes dan Ibnu Sina, Avicenna memengaruhi pemikiran dunia barat melalui Cordoba. Masjid Agung Cordoba menjadi simbol toleransi budaya nih, tempat unsur Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Namun kejayaan itu berakhir ketika kekuasaan Islam di Andalusia melemah dan Cordoba jatuh ke tangan kerajaan Kristen pada abad ke-13. Kini Cordoba dikenal sebagai kota bersejarah yang menyimpan jejak peradaban besar yang pernah menerangi Eropa cuy. Setiap kota yang kita bahas hari ini hanyalah satu bagian kecil dari sejarah dunia yang sangat luas. Masih ada ribuan kota lain dengan cerita unik, penuh konflik, kejayaan, dan perubahan zaman. Dari kota kecil yang lahir di tepi sungai hingga kota besar yang menjadi pusat peradaban dunia, semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka dibentuk oleh manusia dan akhirnya ikut membentuk kehidupan manusia itu sendiri. Jika kamu tertarik dengan kisah asal-usul kota dan sejarah peradaban dunia, pastikan untuk mengikuti video ini sampai selesai. Karena di video berikutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke kota lain dengan cerita yang tak kalah menarik cuy. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembahasan asal-usul kota berikutnya. Dayah.